khotimah. Amin amin ya robbal. Yang belum punya jodoh dientengkan jodohnya. Yang sudah jangan amin lagi. Apa kabar Bapak Ibu adik-adik? Alhamdulillah ala kulli hal. Kalau alhamdulillah itu wajahnya yang harus bersyukur. Ini mau beri nundutan qadarul datangan tamu Allah takdirkan dari majelis tarbiyah. Cung, majelis tarbiyah cung. Masya Allah, masa pertumbuhan unggul Kang Johan. Berapa orang? Ayat 30. Alhamdulillah. Cung yang beki cung, Baitul Quran cung. Cung yang SSG cung. Cung yang SMA Putri cung. SMK, SMP. Yang cung yang dari tadi cung di sini cung. Alhamdulillah. Bapak Ibu yang baik, adik-adik, sedikit menjelaskan tentang Darul Tauhid berawal dari di KPAD Geger Kalong, Abenghan, jaraknya 1 kilo dari sini, 500 meter dari sini. Berawal agim itikaf atau itikaf? Itikaf itu mah Ramadan. Kalau itikaf mah 17 Agustusan. Domba kap, bebek kap, dan itikaf. Merintis, agim ijir. Allah dari kecil berwirausaha. Pertama jualan jamu tetangga tahun 70-an. Pindah ke Jalan Cipaganti, jualan bahan peledak, petasan. Karena orang tua militer, Abenghan, orang tua militer, terus jualan, terus sampai sekarang. Agim punya usahanya, alhamdulillah. Termasuk Darul Tauhid juga, melahirkan generasi ahli zikir, ahli fikih, dan ahli ikhtiar. Pindah ke sini tahun 90, Agim ngontrak 1 kamar buat A-nya dan 1 kamar buat musola. Dah dulu mah majelis taklim. Terus izin Allah tahun 93 ngebangun awal mula pesantren tahun 90-an. Membangun, alhamdulillah sekarang dilahirkan seperti ini. Alhamdulillah. Agi tablik di mana-mana. Kalau saya mah Abenghan dakwahnya di dunia training. Bapak Ibu adik-adik tahu training apa? Celana olahraga. Astagfirullahaladzim. Sing kira-kira atau masa saya di dunia celana. Training manajemen kolbu. Jadi termasuk training etos kerja dan lain-lainnya. Alhamdulillah. Nah sekarang Ustadz yang saya akan menyampaikan, kami mau ada pemulung ilmu. Alhamdulillah Ustadz, silakan penjelaskan. Targetnya 100 masjid, sekarang baru 36. Masya Allah, barakallahu fikum. Silakan Ustadz, gimana ceritanya ada majelis tarbiyah teh, dan silakan memberikan materi. Nah, turnuhun. Sejuk ya, itu kesan pertama saat tadi masuk ke Darul Tauhid ya, yang saya kenal Agim dari saya ketika sepulang dari Kairo ya, dan mudah-mudahan beliau sehat terus dan keluarganya, semua pengikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi ila yaumin liqai amma ba'du.
Terima kasih pada khususnya Agim yang kemarin beliau bertemu dengan salah satu rekannya beliau ya, di sekolah, dan saya menyampaikan ingin sekali bersilaturahmi ke beliau dan seluruh jamaahnya ya, karena punya target 100 masjid ya, kita silaturahmi. Tentu tidak dalam konteks politik 2024, tidak juga saya sedang mencalon gitu. Ini murni silaturahmi. Hatur nuhun sudah diterima ya. Ibarat kata sepuh katanya ya. Tapi ini lokal sifatnya. Ilmu tungtut katanya ya. Tungtut artinya dikredit, dicicil katanya. Karena juga seseorang tidak akan punya ilmu tanpa kemudian mengkredit sedikit-sedikit ya. Sama juga dengan menghafal. Dunia siar katanya. Dunia itu ya harus dikasap gitu. Harus diikhtiari. Karena yang dimaksud dunia dijamin atau rezeki dijamin oleh Tuhan, oleh Allah itu tidak kemudian pagi hari kita dapat lontong, kare, bubur ayam ya, tiba-tiba ada di meja kita, tidak. Yang maksud dijamin rezeki oleh Tuhan itu tentu tidak kemudian nanti siang dapat pepes, yang suka pepes dapat semur jengkol, yang suka semur jengkol, tidak begitu. Yang dimaksud dijamin itu mungkin begini ya, ini baru mungkin aja karena juga saya tentu harus mawas diri ini di makom ilmu nih, di Darut Tauhid nih. Banyak hufadul Qurannya, banyak para asatidnya gitu. Tapi ini sebuah sebuah pemikiran saja ya. Kadang-kadang pemikiran itu tepat ya, kadang-kadang juga tidak. Al-kalamu tu'qad wa tutrak katanya. Ya namanya ngomong itu bisa diterima, bisa juga enggak. Jadi yang dimaksud dijamin oleh Tuhan itu adalah Tuhan menjamin mataharinya tetap bersinar. Karena seperti kita ketahui tidak tumbuh tumbuhan tanpa proses metamorfosa oleh matahari. Tuhan menjamin air hujannya, tidak ada yang menurunkan air hujan. Tuhan menjamin tanahnya, tidak ada yang menciptakan tanahnya. Tuhan menjamin bubuk atau biji besinya, tidak ada yang menciptakan biji besinya. Mungkin yang mengumpulkan biji besi dan dijadikan cangkul, kemudian dijadikan traktor, ya manusianya. Tapi tidak ada yang menciptakan biji dan bubuk besinya. Itu yang dijamin. Nah, oleh karena itu tentu rezeki juga tidak datang kalau tidak dikasap. Kalau tadi mendengar seorang Agim ya, dulunya ketika dia merintis, dia tidak malu-malu tuh untuk berjualan. Karena memang Nabi juga dulu yamshi fil aswaq. Nabi juga dulu ya pergi ke pasar. Sampai orang kan ya nuntut ya bahwa pemimpin itu harus clear seperti malaikat. Laula unzila ilaihi malakun fayakuna mahu nadhir au yulqa ilaihi kanzun. Ujug-ujug diminta harta yang melimpah. Bagaimana katanya ada Rasul berangkat ke pasar. Ya. Itu yang dilakukan kasab. Nah, di ilmu tungtut dunia siar. Oke. Yang ketiga, kebersamaan atau berjamaah, persatuan. Dengan apa kira-kira dikasab kalau bukan dengan silaturahmi? Tak kenal maka tak sayang. Itu diantaranya. Terus, tadi ini lagi haus ya, nih, pada menganga begini. Silakan terus sampaikan. Ini juga ada PMK pesantren masa keemasan usia 45 tahun ke atas. Jadi di sini teh pada pakai syal, ciri-ciri santri di Darut Tauhid. Silakan lanjutkan Ted. Siap, terima kasih ya. Itu tadi. Jadi
Bagaimana bisa bersama? Bahwa kebersamaan itu adalah kebutuhan. Jadi kita bagi saja hidup itulah, ada persoalan, ada kebutuhan. Lebih baik kita mengedepankan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan atau mana yang prioritas dengan kita mengatasi persoalan. Contoh, buat orang tua, buat anak muda, pengen anak soleh itu beberapa ditanya, Bu, gimana sih mau melahirkan, mau menjadikan anak soleh itu gampang apa susah? Secara umum jawabannya susah katanya. Terus lagi, nanya lagi, anak-anak muda belajar itu susah apa gampang? Coba saya tanya di sini anak muda deh. Ya menurut apa yang kalian pikirkan ya, karena saya juga dulu pernah muda, saya tidak muda lagi. Belajar itu gampang apa susah? Susah? Oke. Ada yang bilang gampang nggak? Kalau gampang logikanya apa? Kalau susah logikanya apa? Ya. Itu tadi. Artinya apa? Bahwa kita itu disimulasi oleh apa yang kita pikirkan. Seseorang tidak akan salah tindakannya apabila benar apa yang dipikirkannya. Karena selalu yang dikerjakan apa yang ada dalam pikiran. Nah, gini, kalau belajar susah, gitu. Bagaimana dengan tidak belajar? Memang gampang jawabannya. Coba, gampang mana belajar dengan tidak? Saya dulu pernah mabal juga di sekolah, karena SD, Sanawiyah, dari Sanawiyah lompat ke SMA negeri lompat ke Mesir. Ini gak nyambung semua. Saat SMA paling demen apa? Mabal. Mabal itu kabur saat jam pelajaran, apalagi dikasih bahasa Jepang yang saya tidak suka. Lompat, keluar. Nakal lagi, ngerokok lagi. Dulu itu. Saya merasa ada lebihnya ya, kok orang-orang nakal itu merasa ada lebihnya. Padahal sebetulnya yang dipikir, saya dapat nilainya cuma 3. Untung guru masih memberikan kenaikan, mengkatrol. Karena juga malu ya kalau sekolah kemudian anak-anaknya tidak naik. Nah, artinya ini, kembali tadi. Belajar itu mudah, justru yang tidak mudah itu tidak belajar. Sesusahnya belajar, akhirnya motor bisa juga, mobil bisa juga. Coba yang tidak belajar, nanti anaknya, saudaranya kasih mobil 2, anaknya kasih motor 4, tetap saja dia bisa ngapa-apa. Jadi, ya itu tadi. Coba, butuh bercerai, butuh berberai, butuh bersama dalam kehidupan ini. Kalau Idul Fitri, kalau Idul Adha, butuh bersama atau butuh beda-beda harinya? Mana nih yang berat? Kecuali mungkin orang pasar. Dia butuhnya kalau bisa lebaran itu seminggu katanya. Biar Bang. Benar. Jadi kebersamaan itu adalah kebutuhan. Sama dengan bapak-bapak kita yang sudah punya istri. Saya ditanya, atau siapa di sini ditanya yang sudah punya istri. Butuh bercerai, butuh bersama. Kalau bukan keterpaksaan, tidak ada yang kemudian mencintai perceraian. Kalau tidak ada keterpaksaan, karena banyak faktor. Sebetulnya sejatinya, fitrahnya, manusianya sendiri adalah butuh kebersamaan. Tidak mungkin
Bapak-bapak, ibu-ibu, anak muda bisa hadir di sini tanpa ada rasa kebersamaan. Nah, maka oleh karena itu dengan apa kira-kira dapat bersama kalau tidak dikasab dengan silaturahmi. Maka ini salah satu bentuk silaturahmi dari saya. Saya namanya Bengan Syarifuddin. Saya baru tahu ya. Anak sebetulnya ayah. Namanya menarik, Bengan itu kumaha bijilna itu. Ya kalau AA-nya bukan aki-aki yang pasti. AA itu identitas ke Jawa Baratan mungkin ya. Karena saya lahir di tanah Pasundan. Sama seperti AA Agim. Yang lainnya kita juga menyebut lelaki tertua di Pasundan itu pasti namanya AA. Kalau di itu Udo mungkin ya. Udo kalau di mana lagi gitu. Abang itu ternyata setelah saya tahu bukan yang pertama abang itu ya. Jadi yang pertama itu Udo gitu. Itu dia kurang lebih atau Uda. Nah, saya baru tahu nih kok saya dikasih nama Bengan, kakek kiai, ayah kiai, dulu kakek pesantren di Bandung katanya. Ya, karena saya dilahirkan di Garut, di Bandung, itu 200 tahun yang lalu dari hari ini. Usia kakek meninggal 145 tahun dan saya tidak sempat bertemu dengan beliau. Saya sekarang 53, kelahiran 70, jadi kalau digabungkan saya dengan beliau itu bertautan 200 tahun yang lalu, masih zamannya penjajah. Beliau pesantren ke Bandung, ya pesantren. Tiba-tiba pulang, dia semacam Thariqah Naksabandi, tapi juga dia Hufadzul Quran, Hufadzul Quran. Mungkin ya kalau sekarang itu magangnya di 2 tempat lah, gitu. Ini pesantren ini ngikut, pesantren ini ngikut, gitu. 145 tahun yang lalu dia menikah dengan nenek saya usia 90 tahun, nenek saya usia 17 tahun, janda. Menarik, nikah dengan neneknya. Ya iya dah kakek akina tuh. Nikah dengan nenek saya, iya atuh dah akina. Terus Ustaz. 90 tahun, bukan istri yang pertama, semua anaknya 37 dari kakek saya. Karena banyak istri, istrinya meninggal. 90 tahun nikah dengan 17 tahun janda. Punya anak 7. Nah, salah satu anaknya adalah ayah saya. Gitu. Tuh, lahir saya dikocok, dimintai nama dari para kiai, para ustadz. Kocok dari 40 kiai, lahirlah nama Muhammad Ali Imron Rosadi. Karena dulu hiburannya itu orang-orang tua dulu itu hanya baca Koping Ho, pasti nyambung nih. Baca Koping Ho. Di sejarah memang ada namanya Tan Bengan. Tan Bengan itu adalah orang China yang menjadi mualaf. Sekarang Presiden Xi Jinping sedang akan membangun semacam masjid yang model ala Tan Bengan tadi. Ya, pulang-pulang saya dikasih Bengan. Ke rapot, ke ijazah, waduh. Ya hanya saya tambahin Bengan Syarifuddin, itu ayahnya Syarifuddin. Kurang lebih seperti itu. Menarik juga sih karena jamaah kayak baru tahu ya yang jamaah majelis tarbiyah. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang baik, rekan-rekan, pentingnya ilmu. Mana yang lebih mahal, biaya untuk belajar atau biaya karena kebodohan? Cing jawab tuh Pak, Bu kalah kicup. Ini teh udah pada makan belum? Pantesan. Mana yang lebih mahal, biaya untuk belajar atau biaya karena kebodohan? Biaya karena kebodohan, karena semua harus pakai buat nasi goreng harus pakai ilmu, benar Bu? Apa saja yang disiapkan? Saya ngomong enog. Telur, naon deui?
minyak, bawang, apalagi mudah-mudahan yang ngejawab jadi ahli sorga. Apalagi matakna jawab. Nasi, kompor, gas. Pertama hidupkan kompor, kemudian ibu duduk di atas. Jadi yang matang siapa, Bu? Ibu. Harus pakai ilmu, pakai sandal aja pakai ilmu, bener. Kaki mana dulu? Keluar masjid. Kanan kiri ngajeleng atau masuk WC. Wah, buka pintu dulu, cerdas. Karena banyak kejadian kaki kiri dulu pintunya belum dibuka, man ditubruk. Jadi ada masuk WC gimana, Pak? Diketuk lah. Karena banyak kejadian buka pintu, di dalam ada orang. Mana yang kaget, yang di luar, yang di dalam. Yang lebih kaget di mana? Dulu saya pengalaman, Kang, jadi penunggu WC umum. Di pengalaman teh supir angkot, layar tancap, jadi jurkam tuh, jurkam gak ada, Dek? Ini mah juragan kambing, ya, juru kamera. Dan termasuk yang menarik mah nunggu WC umum. Kebagian di Istiqlal, saya sebut WC umum teh kotak ajaib. Karena bisa merubah wajah orang. Wajah masuk, wajah keluar beda-beda casingnya. Wajah yang paling ringan, wajah keluar tuh. Wajah yang paling rusak, wajah di dalam. Ada yang berpegang teguh pada gayung, ada yang gagal fokus, ada yang WC-nya nggak ada kuncinya, kan gitu tuh. Pentingnya ilmu. Masya Allah. Silakan lanjut. Siap, maka tadi disitulah pentingnya silaturahmi. Maka silaturahmi menjadi sebuah kebutuhan. Nah, apa antara kebutuhan dengan keinginan? Kalau keinginan itu wajib ditahannya sebelum kita mampu. Wanahan nafsa anil hawa. Kalau kebutuhan itu wajib dipenuhinya. Wajib dipenuhinya. Kalau anak-anak muda ditanya nih, ada anak muda, nah kamu butuh apa? Ada beberapa yang mengatakan begini, saya belum butuh apa-apa, Pak. Bener ah, saya bilang. Coba tutup dua hidung kamu tidak bernapas 5 menit. Oh enggak, Pak, saya butuh udara. Oh, ternyata kamu butuh udara. Kan anak-anak biasanya coba saat anak-anak yang kita rasakan atau anak-anak hari ini itu, senang tidak main game, menyenangkan tidak main game. Coba, menyenangkan tidak? Hah? Menyenangkan main game untuk anak-anak. Tetapi ingat, tidak mengisi kebutuhan. 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, tidak ada yang mau perempuan Dimas kawini dengan kemampuan main game. Maka jangan bekerja pada sesuatu yang menyenangkan tetapi tidak mengisi kebutuhan. Kurang lebih seperti itu. Nah, tentu pagi-pagi sekali bangun jam 3, sebelum jam 3 kita sholat dulu sebagaimana juga di sini sholat. Ya, jam 2 lah, setengah 3 paling lambat bangun. Silaturahmi pagi-pagi, masuk ke gang, ada yang 100 meter, 200 meter. Ada yang, wah berat itu silaturahmi itu. Dari perspektif yang tidak butuh mungkin sesuatu itu berat. Tapi dari perspektif kebutuhannya, ya karena saya butuh kenal. Apalagi dengan kenal, dengan mengenal, bersilaturahmi dengan Darut Tauhid yang sudah sebesar ini. Kenapa? Karena ini efeknya, dampaknya. Sebetulnya
nyinggung sedikit ke 2024 ya. Tapi bukan maksud berkampanye. Karena saya tidak sedang mencalon atau tidak afiliasi kepada salah satu partai. Ini teman-teman yang mempermasalahkan threshold, kan selalu menyalahkan teman-teman dari partai nasionalis. Padahal sebetulnya kalau mampu bersilaturahmi, PKB, PKS, P3, Gelora, satukan. Dapat tuh thresholdnya 20%. Hanya memang kita belum mampu untuk tadi bersama. Maka hal-hal yang bersifat kemampuan juga harus dikejar. Karena antara ilmu dengan kemampuan tidak ekuivalen, tidak sama dengan. Tidak setiap orang yang tahu ilmunya kemudian mampu. Sama dengan begini, contoh. Kalau ditanya ke ilmunya, baik mana kaum muslimin para lelaki berjamaah di masjid dengan berjamaah di rumah. Tanya semuanya kepada ilmunya, kepada pengetahuannya. Jawabannya apa? Baik di mana? Di masjid. Tapi tanyakan, berapa yang sudah mampu ke masjidnya? Berapa yang sudah mampu bangunnya? Persoalannya kemampuan. Maka sederhanakan saja. Ya, yang kita tidak tahu ilmunya ya nuntut. Ya, di Darut Tauhid ini kalian anak-anak muda, kita nuntut. Bapak-bapak yang sudah sepuh tuntut aja. Jangan takut kok. Bukan santri tua Pak. Nabi Muhammad mulai belajar Al-Quran di usianya yang ke-40. Catat. Dan Abu Bakar sebagai ayah mertuanya di usia di atasnya Nabi Muhammad. Tidak ada aral melintang untuk belajar karena prinsipnya minal mahdi ilal lahdi. Itu. Ya, Pak. Oleh karena itu, ya tadi kembali bahwa silaturahmi itu adalah kebutuhan. Yang tidak mampu kita melatih saja. Ada cerita di hadis katanya ya. Abi Dar Al-Ghifari itu seorang yang integritasnya tinggi kepada Nabi Muhammad. Tapi kelemahannya adalah dia suka kebluk. Kebluk itu, coba lihat di hadisnya. Kebluk. Jadi kalau sudah tidur. Tahu nggak kebluk artinya Dede? Kebluk itu makanan dari aci. Kebluk teh susah bangun. Terus kan Kebluk. Jadi kalau baru dia bangun setelah ada suara geledek gitu. Jadi sebelum ada geledek tidur saja. Lalu dia mengadukannya kepada Nabi Muhammad. Ini cerita para sahabat. Abi Dar itu tokoh fenomenal. Dia adalah dilahirkan di kampung premanisme. Ya, kampung premanisme. Dan beliau menawarkan jasa bodyguard. Kemudian dia masuk Islam. Ya Rasul, kelemahan aku itu kalau sudah tidur, aku susah. Bagaimana aku bisa menjalankan sholat malam, apalagi sholat subuh. Ya, tidak bisa. Bagaimana Rasul aku menyelesaikan ini? Benar kata Rasul, kamu mau melatih bangun. Benar ya Rasul. Lalu Rasul mengambilkan salah seorang yang sudah piawai dan pandai bangun. Rasul memperhitungkan bahwa orang ini bisa membimbingnya. Nah, kamu Abi Dar berteman saja dengan orang ini. Ikuti saja. Ya berteman. Ya udah. Sekitar jam berapa? Mungkin sekitar pukul 9-an, 10-an waktu itu. Abi Dar cepat tidur. Enggak. Jadi Abi Dar sering melakukan, karena dia mau melaksanakan sholat malam, dia tidak tidur sekejap pun. Karena dia sadar kelemahannya kalau sudah tidur tadi kebluk. Tidur pokoknya kamu. Nanti saya tahu yang tanggung jawab. Tidur, ya ternyata kebluk. Dibanjur, diguyur sama temennya itu. 3 bulan kemudian, dia menjadi orang yang mampu bangun malam. Artinya apa? Kemampuan itu bisa dilatih. Sama dengan begini Pak, kita sipil, duduk pasti begini. AA saya. Kalau militer duduknya kan. Kenapa militer itu? Karena kalau militer bawa senjata begini kan jelek Pak. Emangnya main gitar apa?
Tanyakan ke teman militer, ternyata 3 bulan, berapa bulan di rangselnya diberikan beban. Sehingga tertarik kebiasaan itu. Jadi sesuatu yang kita tidak mampu ya, latih saja kemampuannya. Nah begitupun bersilaturahmi. Ayo bismillah Jadi alhamdulillah diterima ya di sini. Pertama mah tim teh khawatir mau silaturahmi teh diterima apa enggak ya. Kan orang juga takut Pak, ini musim kampanye. Mau apa silaturahmi? Tujuannya apa? Gitu. Pak, bukan politik. Oh ya bagus kalau bukan politik. Karena juga ada khawatir politik itu ada yang fobia. Mau apa? Tapi setelah beberapa kali, ini yang ke-36 kali, ternyata muyasar, mudah, yasiru, wala tuasa, ya enak juga ya. Saya ketemu kemarin Agim, teman-teman saya juga kemarin sama Pak Rasi Data Raja, tapi dalam konteks dalam konteks dia sebagai politikus, ada juga yang silaturahmi. Saya lihat, ini ketemunya, nanti saya bersilaturahmi ke AA di sini dan semua jamaahnya. Alhamdulillah, begitu kurang lebih kebersamaan adalah kebutuhan. Masya Allah. Halo. Mana suaranya? Ini pada tawadu. Ngaca. Pentingnya silaturahmi. Di Darut Tauhid konsep silaturahmi ada 3 sa. Masih ingat nggak? Saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu. Saya aman bagimu, jangan jadi menzolimi, parkir, sing bener, menghadap kemana? Kemana cina? Menghadap ke Sarek sih, parkir menghadap kiblat. Kemudian nyimpan sendal rapi, pokoknya mak saya aman bagimu. Nyimpan di sini TSP, tahan buang sampah, simpan sampah, pungut sampah, insya Allah sedekah. Ada BRTT, bersih, rapi, tertib. Pokoknya yang pertama saya aman bagimu. Naik motor jangan sampai melanggar lalu lintas. Kan stopan tekang seperti lampu start. Merah, kuning, hijau, cing beretak. Ada ibu-ibu diam saja. Bu belum jalan, ya apa belum ada warna yang cocok. Ya. Saya aman, jangan celetak-celetuk. Itu teh konsep silaturahmi. Termasuk berpakaian rapi. Enak, Rasulullah rapi. Halo. Saya di rumah rapi. Saya sudah berkeluarga tadi, istri saya 3, putra anak. Di ruas. Mi abi rapih buat siapa? Ya buat jamaah, buat santri, buat tamu. Bukan abi rapih buat umi. Cie. Karena Rasulullah menyampaikan sebaik-baik di antaramu yang paling baik terhadap pasangan. Jadi saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, dan yang paling hebat khairunas anfa'ulinas, saya bermanfaat bagimu. Nah ini yang diharapkan sekali dengan silaturahmi teh. Waktu jadi supir angkot, bala dulu niatnya nganter orang yang ke rumah sakit, nganter orang, bukan masalah bisnis, tapi niatnya nolong orang lain. Suatu saat saya doa di dia tadi, ya Allah bukakan pintu rezeki, pulang ke rumah jam 6 ada tamu, bibi ada tamu. Pada saat dialog teh ujung-ujungnya minta bantuan karena anaknya nggak bisa ikut ujian karena belum bayar SPP.
Ya Allah kan tadi teh saya minta tolong, minta dibukakan pintu rezeki. Kenapa datang orang yang minta bantuan? Satu nyambung. Saya masuk ke kamar, saya Pak Bi mau ngambil amplop itu Bi. Ada yang minta bantuan, kayak nggak bisa bayar SPP. Tadi teh Abi teh minta tolong kepada Allah teh dibukakan pintu rezeki. Kenapa orang datang minta tolong? Kata istri saya teh itu teh utusan Allah Bi. Kita nolong dia, Allah nolong kita. Kita nolong dia, Allah nolong. Masya Allah. Halo. Saya mah teringat sekali dengan tukang cendol nih, diulang lagi ya. Tukang cendol itu sederhana tapi manfaatnya besar sekali. Siapa yang diuntungkan ke tukang cendol? Terigu, kelapa, petani kelapa, penjual gula. Buru jawab yes. Rodana, gelasna, tukang tambal ban, cerdas. Begitu banyak diuntungkan oleh tukang maslahat tuh. Supaya dingin pakai, kalau cendol pakai es enggak? Enggak, cendol mah pakai C. Kalau pakai es jadi kasihan tukang cincau jadi sinsau. Nah gitu teman-teman, pokoknya mah manfaat sampai-sampai yang jualan celana juga diuntungkan oleh tukang cendol karena meres cendol make. Ini sih serius ya, halo. Pokoknya orientasinya 3 saja, saya aman bagimu. Saya menyenangkan bagimu, saya itu sumber datangnya pertolongan, itu sumber kebahagiaan teh. Bahagia memberi, yang memberi atau yang diberi? Mana yang lebih bahagia, yang memberi atau yang diberi? Mana yang diangkat derajatnya, yang memberi atau yang diberi? Mana yang dilipat gandakan rezekinya, yang memberi atau yang diberi? Memberi. Saudara senang memberi atau diberi? Memberi, pret. Kebanyakan dominan saya juga senangnya tapi agama mendidik kita untuk memberi gitu. Tukang tambal ban. Kang siapa namanya teh? Andri. Dari mana Andri? Tinggal kalau saya tinggal di rumah. Kang Andri naik motor, Bana Bitu, sabar atau syukur Kang Andri? Saya nyebut syukur. Sabar dan syukur. Sabar penggugur dosa, syukur karena bisa sedekah ke tukang. Nah gitu maslahatnya, walaupun dalam keadaan musibah. Halo. Gimana doanya Kang Andri kalau Bana Bitu? Ya Allah segera pertemukan dengan, saya ngomong dengan jodoh, dengan tambal ban, terus ketemu tambal ban, siapa yang bersyukur? Dua-duanya kan Kak Andri ngadoa, cek Andri teh alhamdulillah ya tambal ban, cek tambal ban, alhamdulillah ya. Kalau doanya sehari-hari tambal ban gimana Pak? Ya Allah bukakan pintu rezeki gitu. Semoga banyak yang meletus. Kebayang doa anak penggali kubur gimana? Serius ya tukang tambal ban niatnya nolong orang, rezekinya berkah tuh, terus walaupun tidak ada yang nambal. Karena inamal amalu biniat. Kang siapa namanya teh? Kris, Kang Kris tidur, niat tahajud, bangun-bangun adzan, asar, tibra, dapat pahala tahajud enggak? Apa makanya niat gitu teman-teman, niat bersilaturahmi teh, aku aman bagimu, saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu.
dan saya bermanfaat bagimu. Makanya termasuk buah silaturahmi teh, barang siapa beriman pada Allah dan hari akhir muliakan, eta luar biasa. Sampai-sampai sebaiknya kalau tamu pulang hantar sampai pintu rumahmu. Rumahnya jauh atuh. Ke Cianjur ke Soreang. Nah gitu teman-teman. Pertama apa Dede? Saya aman bagimu. Pastikan sing ingat ya. Nuka dua, saya menyenangkan bagimu. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Alhamdulillah. Silakan Tad, ada waktu dikit lagi. Atau ada pertanyaan dari teman-teman Cung berkaitan dengan silaturahmi ukhuwah ya. Tad, apa bedanya silaturahmi dan ukhuwah? Kalau ukhuwah itu innamal mu'minuna ikhwatun. Sebetulnya sadar tidak sadar, suka tidak suka bahwa sesama mukmin itu adalah saudara. Tapi silaturahmi itu lebih mengkoneksikan tadi daripada persaudaraan. Sebetulnya semua manusia juga bersaudara. Berasal dari Nabi Adam. Tapi kalau tidak dikoneksikan, sama Bandung tidak dikoneksikan dengan Cipularang. Dengan sekarang kemudian Cisumdawu. Sebentar lagi ke Cigatas. Kita ke Jakarta mesti lewat Puncak terus lama. Tadi silaturahmi itu betul tadi. Aman bagimu, menyenangkan itu sebetulnya mengkoneksikan kebaikan. Karena arti daripada silaturahmi sendiri adalah menyambungkan rasa cinta, rasa kasih sayang. Dan apa sesungguhnya kasih sayang itu ada pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Itulah surat-surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Isinya penuh dengan kasih sayang. Itulah dalam pengetahuan saya antara silaturahmi dengan ukhuwah. Kalau bersaudara sudah, tapi bersilaturahmi kan belum tentu. Betul tidak? Ya, nah ini kalau bersaudara sudah, kakak adik sudah, tapi kalau bersilaturahmi belum tentu. Jauh, saya jarang ketemu, jarang apa gitu. Jadi silaturahmi itu lebih kepada tadi ya terkoneksinya kebaikan demi kebaikan ya. Jadi kalau tadi disampaikan aman apa, saya juga punya 3 konsep silaturahmi itu. 1, tidak boleh membahas perbedaan. Perbedaan hanya untuk dihargai. 2, jaga kata, jaga ucap, jaga rasa. Jangan asal ceplak. Nanti nggak baik, bukan silaturahmi namanya. Yang ketiga, bahaslah, bicarakanlah hal yang sudah disepakatinya bersama. Insya Allah silaturahmi itu akan melahirkan tadi silih asih, silih asa, silih asuh. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Alhamdulillahirobbil. Termasuk penyakit yang kronis itu kesepian. Benar. Kemarin saya ngasih training di rumah sakit jiwa. Ini buat perawatnya. Banyak ngasih training pasien. Mana yang banyak masuk rumah sakit jiwa, laki atau perempuan? Dua-duanya. Mana kata ibu, kata Ahwat, laki atau perempuan? Ahwat. Kata yang Ikhwan. Ternyata yang saya lihat kebanyakan laki-laki. Akibat termasuk suami stres kalau punya istri pintar nyari duit, itu teh membuat stres suami. Kenapa coba? Karena nyimpan duit di mana aja ketahuan. Karena punya istri pintar nyari. Nah, silaturahmi penting banget dalam hidup. Nah, ini ada ilustrasi sederhana sampai nunggu suruk bentar lagi. Kang siapa namanya? Ari.
Kang Ari beli motor baru, seminggu disimpan, dilihat, dielap. Kang Ari udah berkeluarga belum, Ri? Udah dengan istrinya, ke istrinya bilang gimana, mama, ibu, umi atau tante? Umi kita pakai ini motor, pas dipundurkan motor teh keluar rumahnya, ngong, cebruk, kutubruk. Wah, knalpot penyok, jok lepas, spion muter. Motor baru belum dipakai sudah kesel enggak Kang Ari? Kesel, pas yang nubruknya, pas helmnya dibuka ternyata adiknya sendiri. Minta ganti enggak? Kesel enggak, ngambek ente? Enggak jadi karena adiknya sendiri. Ya, catat. Pas dibuka helm ternyata tetangga sebelah. Ngambek teh? Saeutik. Minta ganti tapi diberi toleransi, beda lagi. Pas dibuka helm ternyata muslimah gelis pisan, cantik sekali. Neng ada apa nih Neng? Gak apa-apa ini Pak, maaf ketubruk, jangan gak apa-apa Neng, namanya orang hidup. Aduh. Jadi bijaksana. Halo? Serius ya. Pas helm dibuka ternyata Agim. Maaf Kang, ini motor ketubruk nggak apa-apa. Semua terjadi dengan izin Allah. Silahkan duduk Mama, Umi ini ada dipotret di suguhan. Pada nubruk motor. Pas dibuka helm ternyata orang lain yang tidak dikenal. Marah minta ganti. Kenapa motor rusak yang sama di tempat yang sama? Beda pelakunya, beda suasana hati kitanya. Tergantung silaturahmi, tergantung kasih sayang. Penting sekali dalam hidup berkasih sayang. Motor di jalan raya itu saudara kita unggul, ada yang nyusul. Oh itu aki urang euy. Doakeun deh. Serius ya. Penting sekali dalam hidup silaturahmi, mengedepankan bukan pemarah tapi peramah. Bukan pemarah tapi adik-adik. Halo. Nah gitu tah. Apa alat ukur sukses kita? Ujung-ujungnya 2 makin hari makin mana suarana, makin hari makin taat kepada Allah dan makin hari makin manfaat. Saha nu ngomong mantap. Bari peureum eta ge. Bari nyaran mantap teh. Makin hari makin taat, makin manfaat. Masya Allah, Kang Ari kayak gitu. Kemana-mana manfaat, terus mau nyeberang ada anak-anak, ayo nyeberang anak-anak SD. Seberangkeun, itu sumber datangnya pertolongan Allah. Beres nyeberang, cari ladang pahala, ya aki-aki kakek, ayo kayak nyeberang kayak seberangkeun si kakek teh. Sampai seberang ngambek, kamu teh gimana? Si kakek kalah ngambek di tulungan. Ya iya tuh baru juga nyampe nyeberang jadi balik deui. Ditanya dulu Ari, kakek teh mau nyeberang apa enggak? Cek si aki geus 5 balikan cep cenah aki teh. Halo, kebayang ya kalau semua konsep bangsa kita orang Islam 3 saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya wah Masya Allah berkah tuh insya Allah. Terakhir ada yang mau disampaikan Pamungkas. Ya apalagi kalau bukan terima kasih ya.
Itu yang dapat saya sampaikan, karena membawa niat silaturahmi ini ya terus terang juga tim di awal-awal belum tahu seperti apa ya gitu. Tapi ternyata setelah masuk dari masjid kecil sampai masjid sebesar ini, dan pengurusnya juga pengurus yang mapan pada kalangan dan tingkat nasional, ini sesuatu yang luar biasa. Ternyata tadi apa yang disampaikan, silaturahmi dengan dasar kasih sayang itu itulah yang ditunggu-tunggu oleh keumatan, itulah yang ditunggu-tunggu oleh kemanusiaan. Silaturahmi bisa menghentikan perang sekalipun. Maka percayalah bahwa silaturahmi adalah salah satu syariat yang didasari oleh rasa cintanya Allah kepada kita sebagai makhluk. Sekian, terima kasih kepada alhamdulillahirrabbilalamin, itu yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pamungkas, bonus 5S ahli silaturahmi. Pertama, S pertama apa, Dede? Senyum heula unya ujug-ujug salam. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Ahli silaturahmi, ahli senyum. Senyum luar biasa teman-teman. Bayi 2 bulan tidak tahu apa-apa. Senyum, siapa yang senang? Orang tuanya. Nenek-nenek di desa giginya tinggal mencelok di etama manuk. Banyak ini giginya tinggal 2 mencok di jendela. Nenek-nenek walaupun sudah keriput senyum indah, dan Rasulullah al-basam, wajahnya semringah, enak, good looking, senyum, salam, sapa, sopan. Apa beda sopan dan santun? Kalau santun mendahulukan kepentingan orang lain. Sekian, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan ada dalam keberkahan. Tutup tadi dengan doa tadi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Hari ini kami berkumpul di tempat ini dalam acara rutinan dan acara silaturahmi. Ya Allah, kami hanya meminta kepada Engkau, tidak kepada yang lain. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui apa yang kami mau dan apa yang kami butuhkan. Ya Allah, bimbinglah kami ke jalan-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa kaum muslimin wal muslimat. Terimalah kami. Dan terimalah saudara-saudara kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma hadina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.